Oke, selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Sosial Informatik yang akan mempresentasikan terkait information extraction dan text mining. Di sini di kelompok 7 ini kita ada beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Jonel Permana sebagai moderator dan yang akan mengupload soal serta merecord video ini. Kemudian ada Mas Chandra dan Mas Bagus yang bertugas membuat PowerPoint serta slide untuk kebutuhan presentasi Mas Pandu dan Mas Jason pada materi information, extraction, dan text mining. Mungkin bisa dimulai dari tema pertama, yaitu information extraction oleh Mas Jason. Silakan Mas Jason, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Oke, information extraction. Information extraction atau disebut IE adalah proses mengubah teks tidak terstruktur menjadi informasi terorganisir dengan mengekstraksi entitas, hubungan, dan peristiwa penting dari data teks. Selanjutnya, mengapa IE perlu diimplementasikan? Ya, bahwa information extraction atau IE membantu organisasi mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi yang mudah dipahami dan digunakan. Dengan IE, analisis data besar dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, untuk di sebelahnya, volume data tidak terstruktur. Mayoritas data digital saat berbentuk teks yang tidak memiliki format tetap seperti komentar, media sosial, ulasan pelanggan, atau berita daring. Tanpa sistem, otomatis data sulit diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Bawahnya, keterbatasan analisis manual. Analisis secara manual membutuhkan waktu lama dan berisiko tinggi terhadap kesalahan manusia. Dengan IE, proses dapat diotomatisasi sehingga hasilnya lebih cepat, akurat, dan konsisten. Untuk bawahnya sekali lagi, pengambilan keputusan berbasis data. Dengan data yang telah distruksi dan terstruktur, pimpinan organisasi dapat membuat keputusan strategis yang didukung oleh bukti, bukan sekedar asumsi. Next. Nah, untuk slide sebelah kiri, tanpa information extraction, data teks dari laporan publik, media sosial, dan berita sulit dibaca dan dikelompokkan secara manual. Untuk bawahnya, analisis membutuhkan waktu lama dan rentan kesalahan manusia. Bawahnya lagi, pola dan itu penting sering terlewat karena volume data terlalu besar. Nah, untuk di sebelahnya dengan information extraction, sistem otomatis mengekstraksi kata, kunci, entitas, dan hubungan penting dari teks. Di bawahnya, informasi terstruktur dapat langsung digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Untuk sekali lagi bawahnya lagi, isu publik dan tren sosial dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat. Next. Contoh kasus di bawah ini, lapor.co.id. Pemerintah melalui Kementerian PANRB atau lapor.co.id menggunakan information extraction untuk mengekstraksi topik utama dari ribuan aduan masyarakat yang masuk setiap hari. Untuk di bawahnya, dalam sistem lapor.co.id, IE digunakan untuk mengekstraksi dan mengobrolkan ribuan aduan masyarakat secara otomatis berdasarkan topik seperti jalan rusak, bantuan sosial, atau pelayanan publik, sehingga proses tidak lanjut menjadi lebih cepat dan efisien. Next.
Hal yang perlu diperhatikan tentang teknologi membawa perubahan berdampak positif untuk bisnis. Nah, untuk yang pertama, kualitas dan keamanan data. Data teks bersih, relevan, dan diperoleh secara legal. Keamanan serta privasi pengguna wajib dijaga untuk menghindari penyalahgunaan data. Untuk sebelah yang keduanya, pemilihan metode yang tepat, menggunakan pendekatan yang sesuai seperti rule-based, machine learning atau hybrid berdasarkan kebutuhan, analisis dan jenis data yang digunakan. Untuk yang terakhir, konteks bahasa dan validasi hasil. Model perlu disesuaikan dengan bahasa Indonesia serta divalidasi secara berkala agar hasil ekstraksi tetap akurat dan tidak menimbulkan bias interpretasi. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Mas Jason. Untuk slide selanjutnya itu saya akan membahas text mining. Apa sih itu text mining? Text mining itu merupakan proses menganalisis kumpulan teks besar untuk menemukan pola, opini, atau informasi tersembunyi. Nah, tujuan dari text mining ini adalah memahami makna dan emosi di balik teks dari media sosial, berita, ataupun laporan publik. Nah, mengapa sih text mining itu penting? Nah, yang pertama, text mining dapat membantu pemerintah atau perusahaan memahami reaksi masyarakat terhadap kebijakan, produk, dan juga peristiwa. Nah, text mining juga merespon cepat, yaitu hasil analisis bisa digunakan untuk mengambil langkah komunikasi atau kebijakan secara cepat. Nah, yang ketiga, mayoritas data publik atau tweet, komentar, berita berbentuk teks yang tidak bisa diolah manual secara efisien. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara ketika kita menggunakan text mining dan tidak menggunakan text mining. Jika tanpa text mining, analisis opini dilakukan manual dan subjektif. Butuh waktu lama untuk memahami tren dan juga data terlalu besar dan tidak terorganisir. Nah, dengan text mining, sistem informasi mengenali sentimen positif atau negatif secara objektif, tren dan topik hangat terdeteksi real time, data diklasifikasi, dan divisualisasikan untuk pengambilan keputusan. Nah, berikut ini contoh kasus dari text mining, yaitu pemerintah menganalisis opini publik di media sosial tentang kebijakan kenaikan harga BBM atau revisi UU. Dengan text mining, sistem dapat membaca ribuan tweet atau komentar dan menentukan opini masyarakat bersifat positif, negatif, atau netral. Nah, manfaatnya itu membantu pemerintah memahami persepsi publik secara cepat dan menyiapkan komunikasi yang lebih responsif. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dari text mining ini? Nah, yang pertama itu ada bahasa dan konteks lokal. Modelnya harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia dan juga gaya media sosial. Nah, yang kedua ada pemilihan model. Pemilihan model ini bisa menggunakan metode sentimen analisis, topik modeling, atau keyword extraction. Nah, yang ketiga nih yang paling penting nih, yaitu privacy data. Harus mematuhi regulasi seperti UU ITE dan tidak mengambil data pribadi tanpa izin. Nah, kesimpulan dari kedua yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu informasi extraction dan text mining, yaitu keduanya saling melengkapi. Kalau untuk EA sendiri fokusnya pada ekstraksi informasi secara spesifik dari teks. Nah, jika text mining berfokus pada analisis makna, opini, dan pola dari kumpulan teks besar. Nah, keduanya ini membantu organisasi memahami data teks tidak terstruktur untuk mendukung keputusan berbasis data. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandu dan Mas Jason. Mungkin sekian ya penjelasan presentasi terkait information extraction dan data mining dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.